Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Laknasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Tugas ruang kolaborasi modul 2.3 yaitu coaching dengan alur Tirta. Latar belakang kegiatan coaching, Ibu Tuti adalah seorang guru kelas 10 SMK jurusan marketing. Beliau merasa kesulitan dalam memberikan pelajaran komunikasi bisnis karena anak-anak masih malu untuk menuangkan ide dan kurang percaya diri dalam melakukan komunikasi. Tujuan kegiatan coaching, Ibu Tuti berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawat, yaitu Ibu Yuni, agar beliau dapat menemukan ide atau solusi untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran yang berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih percaya diri lagi dalam memulai komunikasi. Selamat pagi Ibu Yuni. Senang sekali pagi ini saya bisa ketemu sama Bu Yuni. Pagi juga Ibu Tuti, sudah lama ya Bu kita tidak bertemu ya Bu? Iya ya Bu, kita sebenarnya satu sekolah tapi kita tenggelam dalam jurusan masing-masing. Gimana kabarnya Ibu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Oh ya Bu, mumpung ada Bu Yuni di sini nih, ada yang ingin saya sampaikan Bu. Ada sedikit permasalahan dari pembelajaran saya kali ini pada akhir-akhir ini gitu Bu. Baik Bu Tuti, tapi sepertinya saya tidak memiliki banyak waktu ya Bu. Mohon maaf Ibu. Saya hanya punya waktu 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu. Baik Bu Yuni, begini Bu, saya ini ada sedikit permasalahan ya Bu. Apakah Bu Yuni bersedia untuk mendengarkan curhatan saya Ibu? Tentu saja Bu Tuti. Memang apa yang Ibu harapkan setelah berbincang-bincang dengan saya Ibu? Begini Bu, setelah saya berbincang-bincang saya sama Bu Yuni, harapannya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya saat ini. Seperti itu Bu. Oke, kalau boleh saya tahu nih Bu, permasalahan Bu Tuti yang dihadapi saat ini itu seperti apa Bu? Begini Bu, dalam pembelajaran komunikasi bisnis yang saya ampu saat ini Bu, kebetulan saya itu kan ngajar kelas 10 seperti itu. Nah, mereka itu pada saat melakukan komunikasi, mereka itu masih malu-malu gitu Bu. Jadi pada saat praktek itu belum maksimal, sehingga pada saat saya untuk menerangkan yang lebih lanjut itu agak susah karena kemampuan komunikasi mereka itu kurang. Seperti itu Bu. Baik Bu Tuti, kalau saya garis bawah ini permasalahannya itu adalah mereka tuh masih malu-malu Bu dan belum maksimal ya dalam praktek ya. Kira-kira nih Bu, faktor yang menyebabkan dari kurang maksimalnya mereka berkomunikasi menurut Bu Tuti itu apa? Begini Bu, pertama-tama itu pada saat saya tanya Bu, mereka itu masih malu-malu, belum bisa mengungkapkan apa keinginan mereka, kemudian kemampuan mereka nanti dalam melakukan komunikasi, sehingga mereka itu belum percaya diri di dalam berkomunikasi, agak sedikit grogi dan belum mampu untuk mengungkapkan dari produk yang mereka mau jual, seperti itu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi anak-anak tuh masih malu-malu dan grogi untuk memulai berkomunikasi. Jadi sebesar apa harapan Ibu itu untuk mereka, Bu? Saya sangat berharap untuk anak-anak itu mereka sudah mampu untuk berkomunikasi secara aktif, melakukan komunikasi, kemudian menerima apapun ya yang kaitannya dengan komunikasi, baik itu dari pelanggan, keluhan pelanggan, tentang keinginan pelanggan seperti apa. Dan mereka juga bisa menuangkan ide mereka untuk melakukan promosi produk, sehingga pada saat mereka praktek komunikasi, mereka lebih percaya diri. Itu sih harapan terbesar saya Bu pada saat kita komunikasi saat ini. Oke, ya ya. Paling tidak mereka itu dapat menuangkan idenya ya, Bu, untuk memulai komunikasi secara aktif. Nah, kira-kira nih, Bu, apa sih langkah yang ingin Bu Tuti lakukan untuk menumbuhkan hal tersebut, Bu? Yang ingin saya lakukan Bu, yang pertama saya akan lakukan mapping talent ya, karena ini juga mau masuk pelajaran baru ya. Jadi anak awal masuk itu saya lakukan mapping talent sehingga mereka
tahu nanti tentang minat mereka, kemudian apakah mereka nanti minat di komunikasinya, apakah di broadcastingnya, apakah nanti mereka minat di live TikTok, kemudian apa mereka lebih ke arah bagaimana sih menggunakan IT. Jadi setelah saya membuat mapping talent, sehingga nanti saya akan tahu tentang kebutuhan mereka. Kemudian pada saat anak itu komunikasinya kurang, mungkin saya akan lebih menekankan bagaimana mereka nanti. Saya lebih menekankan pada saat mereka komunikasi di belakang layar ya, seperti itu. Jadi misalnya melakukan no share ataupun bagaimana mereka mampu rekam suara karena tidak langsung ketemu dengan customer. Mungkin seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Oke, baik Bu Tuti. Menurut saya nih Bu, itu merupakan rencana yang sangat bagus sekali Bu. Dengan latihan di depan cermin, kemudian mereka lebih tahu tentang kesiapan mereka dalam berkomunikasi ya Bu. Iya Bu Yuni, dengan mereka latihan di depan cermin, mereka tahu tentang gestur tubuh mereka ya. Apa ya yang kurang dari komunikasi saya? Apakah mulutnya harus seperti ini atau seperti itu? Dengan di depan cermin, mereka akan lebih tahu tentang kekurangan mereka. Seperti itu Bu. Kemudian saya juga akan melakukan bimbingan secara penuh dan memberikan motivasi kepada mereka yang mempunyai kemampuan komunikasi yang kurang. Seperti itu Bu Yuni. Oke, ya Bu Tuti ya. Dengan bimbingan cara penuh, kemudian memberikan motivasi kepada mereka, itu sangat penting ya ilmu komunikasi lah dalam dunia bisnis. Kira-kira ya Bu Tuti akan melaksanakan kegiatan tersebut itu mulai kapan Bu? Iya Bu, saya akan melaksanakan kegiatan tersebut mulai awal semester ini ya Bu, karena ini kan udah mulai awal tahun ya, sehingga mulai dari mapping talent-nya, kemudian saya harus membuat mapping talent tersebut, saya akan menyusun sesuai dengan bakat dan minat mereka, dan tentunya nanti saya akan membimbing sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Seperti itu Bu Yuni. Oke Bu Tuti, kira-kira nih Bu, apa nih komitmen Ibu yang akan Bu Tuti terapkan dalam kegiatan nantinya? Tentunya saya akan melaksanakan secara kontinu ya Bu, jadi kegiatan itu saya akan lakukan secara kontinu, secara terus-menerus untuk melaksanakan tugas secara konsisten sehingga terlihat ada perkembangan yang kelihatan perkembangan dari mereka, sehingga mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Oke, kira-kira siapa saja Bu yang dapat Ibu jadikan partner agar kegiatan tersebut dapat menjaga komitmen Ibu? Yang pertama tentunya tim teaching saya ya Bu, karena di jurusan kami punya tim teaching, ada saya, ada Bu Nasria, ada Pak Hasan. Nah itu nanti yang saya ajak berkolaborasi bagaimana sih menumbuhkan kemampuan komunikasi pada peserta didik. Kemudian yang kedua saya akan melibatkan atau berkolaborasi dengan guru bahasa Indonesia Bu, karena kembali lagi kalau di SMK itu harus ada kolaborasi antar guru mapel ya, sehingga pada saat pembelajaran di produktif itu mereka nanti lebih mampu lagi seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentunya kepala sekolah ya Bu, jadi kepala sekolah tahu tentang kegiatan apa saja yang dilakukan dalam sekolah tersebut, dalam jurusan saya tentunya seperti itu. Oke, terus sekarang nih Bu, untuk tindak lanjutnya ke depannya itu apa yang ingin Bu Tuti lakukan? Saya akan berkomunikasi aktif kepada peserta didik dan menjaga komitmen ini Bu, konsisten melakukan itu, konsisten melakukan bimbingan kepada mereka yang belum mampu, kemudian saya akan memantau terus bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik di depan kamera, bagaimana komunikasi menggunakan suara yang baik seperti apa, membulatkan suara seperti apa. Saya akan memberikan bimbingan secara penuh seperti itu, sampai benar-benar mereka itu mempunyai kemampuan atau kompetensinya benar-benar sudah oke, seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu, rencana Ibu, gitu. Nah, agar kedepannya peserta didik dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya mereka dan mampu berkomunikasi secara aktif dalam dunia bisnis, kira-kira, kemudian apa sih, perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Gini ya Bu, setelah saya berbincang sama Bu Yuni, saya merasa lega sekali. Permasalahan saya kali ini dapat terpecahkan dengan baik. Bu Yuni mau mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian saya juga dibantu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya rasakan saat ini.
Oke, alhamdulillah ya Bu, dengan perbincangan yang sangat luar biasa sekali menurut saya ya. Saya berharap Bu Tuti nantinya dapat melaksanakan rencana tersebut dengan semangat. Tidak ada hal lain yang Ibu bicarakan dengan saya lagi? Sementara tidak Bu, cukup. Terima kasih sekali Bu Yuni sudah membantu saya di dalam menyelesaikan permasalahan saya. Oke, baik Bu, sama-sama ya Bu. Oke Bu Yuni, selamat beraktivitas Bu Yuni. Assalamualaikum. Ya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tuti. Sama-sama, thank you Bu Yuni. Refleksi buat Bu Tuti ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Selama percakapan tadi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan ya, karena di situ menggunakan alur tirta, jadi tujuannya udah jelas, identifikasi masalahnya juga muncul, kemudian rencana aksinya juga sudah ada di situ, kemudian tentang tanggung jawabnya juga sudah ada, seperti itu. Jadi untuk kegiatan kali ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Oke, baik Bu Tuti. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki ya atau ditingkatkan lagi Bu? Yang perlu diperbaiki Ibu, karena ini kita baru pertama kali melakukan coaching ya, seperti itu. Jadi belum begitu memahami permasalahan, sehingga di sini butuh konsentrasi tinggi Ibu. Jadi ada pertanyaannya seperti apa, kemudian saya harus menjawabnya seperti apa. Karena ini baru pertama kali, jadi masih grogi Ibu, seperti itu. Oke Bu, baik sekali. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh Bu sebelum dan sesaat melakukan coaching? Tentunya pada saat kegiatan coaching ini kita harus rileks ya. Jadi badan kita harus rileks, kemudian mendengarkan secara penuh pertanyaan dari coachingnya seperti apa untuk dapat menggali seperti itu. Fokus, pokoknya intinya fokus ya Bu tentang perbincangan kali ini supaya dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada. Tadi Bu Yuni sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang konkret ya, sehingga membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke. Seperti itu. Sekarang Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki tadi Bu? Karena tadi agak sedikit kurang fokus ya Bu. Ya. Pada saat coaching itu bagaimana saya bisa mempersiapkan diri lebih fokus terhadap pertanyaan yang ada. Kayaknya saya butuh yang namanya mindfulness ya Bu ya, supaya lebih sadar penuh terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tadi sampaikan, kemudian mengaplikasikan terhadap permasalahan saya sehingga saya mempunyai solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat itu. Karena tadi Ibu sudah melakukan coaching ya, coaching dengan baik sehingga membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, baik Bu Tuti. Sekarang nih Bu, perasaan Ibu setelah di coaching itu apa Bu? Tentunya setelah saya ngobrol banyak dengan jenengan ya, kaitannya dengan permasalahan saya saat ini, perasaan saya lebih lega karena bisa berbincang-bincang untuk menemukan permasalahan saya, Bu. Jadi masalah saya itu, saya tahu nanti solusinya saya harus melakukan apa, saya harus mengambil keputusan sendiri, keputusan seperti apa, dibantu sama Bu Yuni untuk diarahkan seperti itu, sehingga saya mampu mencari solusi terhadap permasalahan saya sendiri. Seperti itu Bu Yuni. Oke, terima kasih Bu Tuti. Alhamdulillah refleksi kita hari ini sudah sesuai nggak? Jadi sudah ada sudah kita coaching, kemudian sudah ada refleksi, kemudian juga ada umpan baliknya ya Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai di sesi ini ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian coaching saya. Terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.